Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah buka kode editornya dan kali ini saya menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Oke, sekarang pertama-tama untuk setiap Python project kita perlu membuat sebuah virtual env dulu atau virtual environment. Nah, kenapa? Saya nggak akan bahas lagi di sini karena saya sudah ada videonya beberapa tahun lalu. Silahkan dicek dulu. Jadi langsung saja kita buat dulu, oke? Virtual env. Namanya saya kasih env aja, terus no site package. Oke, dia buat. Tunggu, oke, kita lihat hasilnya. Ya, sekarang sudah ada env-nya kita sudah dibuat. Sekarang kita aktifkan dia. Sepertinya saya perlu belajar ngetik lagi nih. Pin activate. Nah, jadi dia sudah aktif teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada env, yaitu virtual environment yang sudah aktif sekarang. Oke. Sekarang kita install Django. Oke, pip install Django. Kita nunggu. Dia menginstall Django versi 3.08. Oke. Sekarang kita lihat lagi, dia masih kosong. Nah, sekarang kita perlu membuat yang namanya project, ya kan? Jadi di Django itu ada yang namanya project, ada yang namanya aplikasi. Dan sebuah proyek itu harus terdiri dari satu atau lebih aplikasi gitu. Jadi kita bikin aja proyeknya dengan nama website. Jadi Django admin start project website. Kita lihat, nah sekarang dia sudah membuat project dengan nama website seperti ini. Jadi kita masuk aja ke sana. Teman-teman juga bisa lihat di sini ya kan, di kiri ini. Jadi ini virtual environment-nya kita, sedangkan ini adalah website project-nya kita. Di dalamnya sudah terdapat satu file, di dalamnya sudah di-generate beberapa file oleh Django, dan salah satunya si manage.py itu. Dan nanti semua operasi kita dengan Django, semua komen-komennya kita menggunakan Django, pasti akan menggunakan si manage.py ini atau py itu. Oke, di dalamnya juga ada website, jadi sesuai nama proyeknya kita. Di sini ada file ASGI, settings, URLs, WSGI, dan yang lainnya. Saya nggak akan bahas satu persatu, tapi yang penting pastinya setting ya. Jadi ini settingannya kita turun dulu. Jadi ini settingan dari proyeknya kita. Terus ada URLs, dan ini adalah gimana kita untuk membuat URL nanti. Jadi hanya dengan membuat proyek seperti itu saja kita sudah bisa menjalankan si Django ya. Kita lihat aja coba. Jadi .manage.py run server. Jadi server ya, dia jalan di port 8000. Dan di sini juga teman-teman lihat ada sebuah kayak warna merah ini kayak kayak peringatan gitu. Jadi dia bilang you have 17 unapplied migration. Jadi secara default ketika kita buat proyek, si Django juga menginstal beberapa aplikasi yang siap pakai. Nah, dia minta untuk menjalankan migrasinya karena mereka kan butuh database ya. Jadi kita diminta untuk menjalankan database migrationnya. Jadi kita jalanin aja, kita ikutin aja maunya, kita close dulu ya. Jadi seperti ini, kita copy aja ini Python manage.py migrate. Nah, udah seperti itu. Jadi seperti teman-teman lihat sekarang sini di kiri ini, dia itu sudah membuat sebuah file namanya db.sqlite3. Jadi untuk development secara default Django akan menggunakan database SQLite. Jadi sekarang kita aktifkan Django-nya. Run server, astaga. Saya perlu belajar ngetik lagi.
Oke, di port 8000. Kita lihat browsernya mana. Mana browsernya? 8000. Nah, keren kan? Sekarang kita sudah buka Django-nya. Sekarang kita tutup lagi. Nah, kenapa proyeknya saya kasih nama website? Karena biar dia tuh lebih umum. Karena kan website itu bisa terdiri dari berbagai macam fitur kan. Salah satunya kan kita buat misalkan to do, ada contact form, ada artikel, misalkan macam-macam. Nah, setiap fitur-fitur itu kita bisa bikin dia sebagai aplikasi. Jadi untuk lebih jelas saya perlihatkan saja seperti ini. Mana dia? Ini dia. Saya sudah bikin seperti ini. Hanya untuk mereview kembali ya. Saya yakin teman-teman mungkin sudah baca tentang ini. Jadi seperti teman-teman lihat, misalkan yang hijau ini itulah proyeknya, dan yang kuning ini adalah aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi to do. Dan nanti teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasi lain 1, 2, 3, 4 apapun teman-teman yang perlu mau, ya kan? Karena biasanya kan di satu website itu nggak cuma terdiri dari satu fitur kan, ada fitur komennya, mungkin ada fitur artikel, blog, ataupun yang macam-macam lah. Jadi itu setiap fitur-fitur itu kita bisa jadikan dia sebuah aplikasi terpisah gitu loh. Jadi itu yang keren, yang saya pikir keren dari Django. Jadi sekarang kita bikin aplikasi to-do-nya. Jadi manage page, start app, to do. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini atau di sini. Jadi dia itu sudah bikin aplikasi baru yang namanya to do. Nah, kalau kita lihat di to do ini, jadi di dalamnya juga sudah di-generate beberapa file secara default oleh Django. Misalkan si admin ini merupakan sebuah file nanti untuk kita mengkonekkan si aplikasinya kita ini ke admin, karena Django kan punya admin, itu yang keren juga, nanti juga akan kita bahas sana dikit. Terus ada si apps ini untuk untuk konfigurasi aplikasinya kita. Terus ada model, pastinya kalau kita ingin koneksi dengan database, pastinya kita perlu buat model dulu. Terus untuk buat tes atau unit test dan yang lainnya, dan views. Nah, di sini tempat kita memproses request dan responnya Django. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi si Django-nya. Kita lihat browsernya. Ya masih sama kan, ya, artinya kita baru hanya membuat aplikasi saja, tapi kita belum koneksikan dia, artinya kita belum konekkan dia dengan si projectnya. Nah, jadi di video ini kita sudah belajar beberapa hal ya teman-teman ya. Yang pertama kita bikin virtual env dulu, setelah itu kita buat proyeknya, setelah itu dengan manage page itu kita jalankan migrasinya, database migrasinya yang secara default yang diminta oleh si Django. Setelah itu kita membuat sebuah aplikasi dengan nama to do, dan saya akan berusaha membuat video ini pendek-pendek. Jadi kalau teman-teman bingung dengan yang bagian mana, tinggal pindah aja ke video tersebut ya, daripada saya bikin sebuah video yang panjang sekali, ntar maju mundur gitu susah. Dan di video selanjutnya kita akan bikin views, terus sudah gitu kita sambungkan dia dengan URL, sudah itu kita sambungkan dia dengan URL di project. Jadi kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.